Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas tentang penyesuaian pembukuan, di mana pembuatan jurnal penyesuaian ini adalah tahap yang kelima dalam siklus akuntansi, di mana tahap yang pertama adalah pengumpulan bukti transaksi, kemudian bukti transaksi dicatat ke dalam jurnal umum, lalu digolongkan ke dalam buku besar, yang keempat diringkas dalam neraca saldo, dan yang kelima kita membuat jurnal penyesuaian. Nah, jurnal penyesuaian ini adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode setelah pembuatan neraca saldo. Tujuan dari pembuatan jurnal penyesuaian yang pertama adalah untuk menyesuaikan beberapa akun dengan kondisi terakhir perusahaan. Jadi ada beberapa akun yang sebenarnya nilainya bisa jadi berbeda pada akhir periode seperti itu. Terus tujuan yang kedua adalah untuk mengkoreksi apabila ada kesalahan pencatatan selama periode berjalan berdasarkan prinsip-prinsip dasar akuntansi. Nah, adapun prinsip dasar akuntansi yang mengharuskan dilakukannya penyesuaian adalah yang pertama pencatatan berbasis akrual, yang kedua prinsip matching atau penandingan beban dan pendapatan, yang ketiga adanya analisis biaya dan manfaat. Prinsip pencatatan berbasis akrual itu dulu udah pernah kita bahas. Akrual basis adalah akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi pada saat terjadinya. Jadi tidak menunggu uang atau kas itu diterima atau dibayarkan. Kalau menunggu uang atau kas itu diterima atau dibayarkan itu namanya cash basis. Jadi perbedaannya, accrual basis itu mengakui transaksi pada saat terjadi transaksinya, tapi kalau cash basis pencatatan hanya akan dilakukan apabila telah terjadi penerimaan atau pengeluaran kas. Nah, mana yang lebih baik antara basis accrual atau cash basis? Standar akuntansi keuangan itu menghendaki pengakuan beban dan pendapatan dengan menggunakan basis akrual. Kenapa? Karena menggunakan basis akrual itu lebih relevan dengan transaksi yang terjadi. Kalau menunggu kas itu diterima, maka kita akan tidak bisa menyesuaikan antara pendapatan atau pekerjaan yang sudah kita lakukan dengan transaksinya. Misalnya ketika kita melakukan penjualan kredit, maka persediaan sudah berkurang, penjualan sudah terjadi, tapi kalau kita menunggu kas itu diterima, maka pada saat penjualan itu dilakukan kita belum boleh mengakui pendapatan. Nah, bedanya kalau accrual basis, walaupun pembayarannya belum diterima, kita sudah bisa mengakui pendapatan ketika transaksinya sudah terjadi, seperti itu. Kemudian prinsip matching atau prinsip penandingan antara beban dan pendapatan. Kalau prinsip pendapatan itu kita hanya mengakui kapan pendapatan itu dicatat dan berapa jumlahnya. Sedangkan kalau prinsip matching kita menyesuaikan atau mencocokkan antara beban dan pendapatan, di mana beban yang kita keluarkan itu harus kita cocokkan dengan kita mengeluarkan beban itu pendapatan berapa yang kita peroleh, seperti itu. Prinsip matching ini menyatakan semua beban yang terjadi selama periode akuntansi, mengukur besarnya beban dan mempertemukan beban tersebut dengan pendapatan yang diperoleh pada periode yang sama. Artinya pengorbanan atau pengeluaran yang kita lakukan itu sesuaikah dengan pendapatan yang kita peroleh. Kemudian analisis biaya dan manfaat. Pencatatan akuntansi itu dilakukan sepanjang manfaat yang diperoleh itu lebih besar dibanding biaya yang harus ditanggung untuk menghasilkan informasi akuntansi. Artinya ketika kita melakukan pencatatan, seharusnya kita harus memperoleh manfaat yang lebih besar dibanding biaya yang kita keluarkan untuk memperoleh informasinya, informasi keuangan atau informasi akuntansi. Nah, prinsip akuntansi dan penentuan laba bersih, artinya semua prinsip dan konsep akuntansi itu berpengaruh terhadap laba bersih perusahaan. Ketika kita menentukan satu
mengikuti satu prinsip yang sudah diatur, itu kita bisa mengetahui, kita bisa mengukur efisiensi dari kinerja perusahaan yang diukur dari laba atau rugi yang dicapai. Apabila selama periode berjalan pendapatan dan biaya belum dicatat seluruhnya, maka neraca saldo artinya belum menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Nah, itulah mengapa kita butuh proses penyesuaian, karena pada prakteknya atau pada kenyataannya pendapatan dan beban itu mungkin belum dicatat seluruhnya sesuai dengan keadaannya. Nah, maka tujuan dari proses penyesuaian untuk akun real dan nominal. Untuk akun real yaitu aset dan liabilitas, kita bisa menunjukkan jumlah yang sebenarnya pada akhir periode. Dan untuk akun nominal yaitu pendapatan dan beban, kita bisa menunjukkan yang seharusnya diakui dalam suatu periode. Kita bisa mengakui suatu pendapatan jika kita sudah melakukan pekerjaan, dan kita juga bisa mengakui beban ketika kita sudah memperoleh manfaat dari biaya yang kita bayarkan. Nah, apa saja akun yang perlu disesuaikan? Yang pertama, pendapatan yang masih akan diterima. Artinya pendapatan yang sudah menjadi hak perusahaan tetapi belum dicatat. Berarti sebenarnya kita itu masih punya piutang untuk kasus yang ini. Terus beban yang masih harus dibayar, yaitu beban-beban yang sudah menjadi kewajiban perusahaan tetapi belum dicatat. Artinya kebalikan yang pertama tadi, di sini kita justru punya utang. Kalau yang pendapatan yang masih akan diterima itu kita punya piutang, tapi beban yang masih harus dibayar itu kita punya utang. Terus pendapatan diterima di muka, artinya pendapatan yang sudah diterima tetapi sebenarnya merupakan pendapatan untuk periode yang akan datang. Di sini ini justru kita artinya punya utang. Utang apa? Bukan utang uang tapi utang jasa. Kita sudah memperoleh uang, artinya uang muka pekerjaan, tapi pekerjaannya belum kita lakukan, seperti itu. Jadi pelanggan kita membayar di muka atas jasa yang akan kita lakukan pada periode yang akan datang. Itu pendapatan diterima di muka, dan itu golongannya masuk ke liabilitas atau utang. Walaupun judulnya adalah pendapatan, tapi golongannya masuk ke utang atau masuk ke liabilitas. Kemudian beban dibayar di muka, yaitu beban-beban yang sudah dibayar tapi sebenarnya harus dibebankan pada periode yang akan datang. Kalau ini kebalikannya, justru kita punya piutang jasa. Kita sudah membayar untuk suatu pekerjaan kepada pihak yang melakukan pekerjaan, kita sudah membayar jasa tapi kita belum menikmati jasanya. Contohnya misalnya sewa atau kos atau kontrak, kita sudah bayar sewanya untuk 1 tahun ke depan. Nah, ketika kita baru menjalani sewa selama 3 bulan, berarti yang sudah boleh kita akui sebagai beban ya baru 3 bulan tersebut. Sisanya itu namanya beban dibayar di muka yang masuk ke akun aset. Beban dibayar di muka walaupun namanya adalah beban, tapi dia masuknya ke aset karena termasuk piutang jasa. Terus akun yang perlu disesuaikan lain yaitu kerugian piutang, yaitu taksiran kerugian yang timbul karena adanya piutang yang tidak bisa ditagih. Selanjutnya depresiasi atau penyusutan aset tetap. Ini adalah aset tetap itu kan mengalami penyusutan nilai. Penyusutan aset tetap yang harus dibebankan pada suatu periode akuntansi. Ada banyak metode untuk melakukan penyusutan. Ada metode garis lurus, metode saldo menurun berganda, kemudian metode jumlah angka tahun dan sebagainya. Kemudian beban pemakaian perlengkapan. Ini sudah pernah kita coba latihan di jurnal umum, yaitu nilai dari perlengkapan yang sudah dikonsumsi atau dipakai selama periode akuntansi. Oke, langsung aja contohnya.
contoh untuk pendapatan yang masih akan diterima, artinya kita masih punya piutang. Nah, contohnya tanggal 31 Desember atau pada akhir periode terdapat bunga yang masih harus diterima senilai 1 juta. Maka AJP atau ayat jurnal penyesuaiannya adalah piutang bunga bertambah di debit dan pendapatan bunga bertambah di kredit sebesar 1 juta. Jadi prinsipnya sama seperti membukukan piutang pada umumnya atau piutang pendapatan jasa. Piutang di debit, pendapatan di kredit. Tapi di sini kita spesifikkan yaitu piutang bunga. Kemudian beban yang masih harus dibayar. Kalau misalnya kemarin membuat jurnal umum itu kan model atau acuan kita adalah transaksi. Kemudian untuk membuat buku besar acuan kita adalah jurnal umum. Lalu untuk membuat neraca saldo acuan kita adalah buku besar. Nah, untuk membuat penyesuaian ini acuan kita adalah neraca saldo. Jadi lihat neraca saldonya. Kemudian untuk akun beban yang masih harus dibayar. Contohnya di sini kita punya utang, yaitu utang gaji. Tanggal 31 Desember terdapat 4 orang karyawan yang belum menerima gaji masing-masing 500.000. Maka perhitungannya dikalikan aja 4 kali 500, 2 juta. Jurnalnya, ya jurnal penyesuaiannya, beban gaji bertambah di debit dan utang gaji bertambah di kredit sebesar 2 juta. Ini adalah jurnal penyesuaiannya. Selanjutnya untuk pendapatan diterima di muka. Nah, untuk pendapatan diterima di muka dan beban dibayar di muka ini agak butuh pemahaman. Di sini ada 2 pendekatan, yaitu pendekatan neraca dan pendekatan laba rugi. Pendekatan neraca itu kalau di neraca saldo atau di awalnya itu dicatatnya dia sudah sebagai aset. Sedangkan kalau pendekatan laba rugi itu di awalnya kita mencatatnya sudah sebagai pendapatan. Perhatikan ini. Sewa diterima di muka ini masuk bukan aset. Ini masuknya liabilitas. Sedangkan pendapatan sewa ini masuknya pendapatan. Liabilitas kan masuknya neraca, pendapatan masuknya laba rugi. Jadi itu maksudnya. Nah, ini contohnya diterima pendapatan sewa ruko untuk 1 tahun yaitu mulai 1 Oktober 2017 sampai 1 Oktober 2018 sebesar 20 juta. Bagaimana ayat jurnal penyesuaian 31 Desember 2017. Nah, di sini kan berarti dari 1 Oktober ke 31 Desember kita sudah melakukan pekerjaan itu baru 3 bulan kan, Oktober, November, Desember, 3 bulan. Di sini tuh kita yang punya ruko ceritanya. Jadi kita punya ruko, kemudian ada orang yang nyewa rukonya kita dan dia bayar 20 juta untuk 1 tahun pada tanggal 1 Oktober. Nah, sesungguhnya sampai 31 Desember orangnya baru nempatin selama 3 bulan. Berarti baru 3 bulan itulah yang boleh kita akui sebagai pendapatan karena kita sudah melakukan pekerjaan. Sementara sisanya yang 9 bulan itu belum boleh kita akui sebagai pendapatan, tapi kita akui sebagai utang yang disebut akunnya di sini yaitu sewa diterima di muka. Gitu. Nah, kalau pendekatan neraca artinya pada saat terima uang awal itu nyatetnya sebagai kas di debit, sewa diterima di muka di kredit. Jadi kita masih mengakui itu sebagai utang atau sewa diterima di muka. Sedangkan kalau pendekatan laba rugi pada saat terima uang awal pas 1 Oktober itu kita sudah ngakuinya sebagai pendapatan. Maka kas di debit, pendapatan sewa di kredit 20 juta. Nah, pada saat 31 Desember kalau yang pendekatan neraca kita mengakui berapa yang sudah boleh kita akui sebagai pendapatan. Kan berarti tadi Oktober, November, Desember, baru 3 bulan itu
yang boleh kita akui sebagai pendapatan. Maka penyesuaiannya 3/12 ya. 3/12 dikali 20 juta yaitu 5 juta, inilah yang boleh kita akui sebagai pendapatan. Maka nilai sewa diterima di muka yang tadinya kita catat 20 juta, karena 5 jutanya itu sudah diakui sebagai pendapatan, maka kita harus kurangi nilainya. Sewa diterima di muka ini kita kurangi nilainya, maka kita kurangi itu posisinya di debit, utang kan sifatnya kan. Sewa diterima di muka berkurang di debit sebesar 5 juta dan pendapatan sewa bertambah di kredit sebesar 5 juta karena ini muncul pendapatan sewa. Artinya boleh kita akui sebesar 5 juta karena kita sudah melakukan pekerjaan. Nah, sebaliknya kalau misalnya kita mengakuinya sebagai pendapatan sewa di awal, maka kita sesuaikan sebaliknya. Pendapatan sewanya kita kurangi 15 juta karena yang harusnya kita boleh akui hanya 5 juta. Maka 20 juta ini, yang 15 juta ini belum jadi hak kita, maka harus kita kurangi. Maka pendapatan sewa kita kurangi di debit 15 juta. Nah, yang bertambah adalah sewa diterima di mukanya 15 juta. Jadi pendapatan sewanya kan yang benar ini, yang benar kan 5 juta ini. Kok kita catat 20 juta, kan salah, maka kita harus kurangi 15 juta biar benar jadi 5 juta. Yang 15 juta ini yang benar apa? Ini masih sifatnya sebagai sewa diterima di muka, maka kita tambahkan sewa diterima di mukanya di kredit sebesar 15 juta. Oke, beban dibayar di muka. Beban dibayar di muka ini kebalikannya dari tadi ya, yang pendapatan diterima di muka. Kalau di sini kita yang posisinya yang bayar. Kita yang bayar. Kalau tadi kan kita yang terima uangnya atau yang punya rukonya. Kalau ini kita yang bayar. Nah, contohnya di sini iklan. Kita bayar iklan untuk 10 kali tayang sebesar 6 juta. 1 September. Nah, sampai 31 Desember iklan yang sudah tayang baru 4 kali. Berarti yang sudah boleh kita akui sebagai beban ya baru 4 kali itu, karena yang sudah kita nikmati jasanya. Tapi yang 6 kali tayang belum boleh kita akui sebagai beban, tapi kita akuinya sebagai iklan dibayar di muka atau beban dibayar di muka. Itu masuknya ke aset. Maka itu pendekatan neraca. Nah, di sini ada 2 lagi. Nah, 2 ini yang dipakai yang mana? Ini tergantung perusahaannya. Ada yang perusahaannya itu konservatif atau pesimis gitu ya, diakuinya sebagai pakainya pendekatan neraca. Tapi kalau yang optimis langsung masuk ke laba rugi walaupun pekerjaannya belum dilakukan gitu. Ini salah satu, tidak dua-duanya. Nah, kalau diakuinya di awal itu sebagai aset atau iklan dibayar di muka, maka pada saat penyesuaian ya kita cari berapa yang sudah kita akui sebagai beban. Maka 4 kali atau 4 kali 4/10 dikali 6 juta. Maka yang sudah boleh diakui sebagai beban sebesar 2.400.000. Pas jurnalnya beban iklannya bertambah 2.400.000, iklan dibayar di muka 2.400.000. Artinya kan tadinya kan kita nyatat iklan dibayar di muka 6 juta. Padahal yang 2.400.000-nya sudah diakui sebagai 2 juta sebagai beban. Maka harusnya iklan dibayar di mukanya hanya tinggal 3.600.000. Maka biar benar iklan dibayar di mukanya dikurangi atau dikredit 2.400.000 sehingga nilainya sudah jadi 3.600.000. Sebaliknya kalau di awal sudah kita langsung catat sebagai beban, maka kita koreksi. Yang sudah jadi beban kan harusnya hanya 2.400.000. Nah, ini kok dicatatnya 6 juta. Maka biar benar bebannya kita kurangi 3.600.000 biar jadi 2.400.000. Nah, lawannya apa? Lawannya yang 3.600.000 ini kan harusnya masuk ke iklan dibayar di muka. Maka iklan dibayar di muka kita debitkan atau kita tambahkan sebesar 3.600.000.
Terus selanjutnya yang akun kerugian piutang. Nah, ini contohnya diketahui saldo piutang dagang Tuan A gitu, debitur A itu sebesar 8 juta. Nah, karena mungkin dia punya sejarah tidak membayar utang dan seterusnya, maka kerugian piutang dari debitur A itu ditaksir sebesar 2% dari saldo piutang dagangnya. Maka kita jurnalkan, yaitu beban kerugian piutang di debit dan cadangan kerugian piutang di kredit sebesar 2% kali 8 juta, yaitu 160.000. Nah, ini jurnalnya udah paten gini, tidak mungkin ganti-ganti, berubah-ubah. Terus penyesuaian untuk depresiasi atau penyusutan aset tetap. Ini contohnya pakai metode garis lurus. Suatu mesin disusutkan dengan metode garis lurus dan diketahui harga perolehannya sebesar 400 juta. Taksiran umur ekonomisnya 5 tahun, artinya dia bermanfaat untuk produksi maksimal itu 5 tahun. Dan taksiran nilai sisanya ketika sudah tidak dimanfaatkan itu sebesar 40 juta. Nah, rumus dari depresiasi yaitu harga perolehan dikurangi nilai residu atau nilai sisa dibagi umur ekonomis. Maka 400 juta dikurangi 40 juta dibagi 5 tahun, yaitu 72 juta per tahun. Nah, ayat jurnal penyesuaiannya ini juga tetap gitu ya, paten jurnalnya, kata-katanya gitu. Beban penyusutan mesin di debit, akumulasi penyusutan mesin di kredit sebesar nilai penyusutan atau depresiasinya 72 juta. Yang terakhir yaitu untuk pemakaian perlengkapan. Contohnya perlengkapan servis pada neraca saldo adalah sebesar 5 juta. Menurut data penyesuaian tanggal 31 Desember, perlengkapan yang masih tersisa adalah 1 juta. Maka kita cari berapa yang terpakai atau berapa yang sudah digunakan. Maka jurnalnya beban perlengkapan di debit, perlengkapan di kredit sebesar 5 juta kurangi 1 juta, 4 juta. Nah, kalau soalnya adalah perlengkapan yang digunakan, maka tidak perlu dikurangi, tapi angkanya langsung kita masukkan. Kalau ini kan kata-katanya perlengkapan yang masih tersisa, maka kita cari berapa yang digunakan. Tapi kalau kata-katanya perlengkapan yang digunakan 1 juta, maka jurnalnya ya langsung 1 juta, tidak perlu dikurangi. Nah, setelah kita membuat jurnal penyesuaian, maka kita buat neraca saldo yang disesuaikan. Neraca saldo setelah penyesuaian itu berisi saldo akun-akun pada tanggal tertentu yang ada di buku besar setelah dilakukan penyesuaian. Jadi dari neraca saldo, penyesuaian, jurnal penyesuaian, terus buat neraca saldo yang disesuaikan.